Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Gatot dan kepada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait UAS hari Media Manajemen Teknologi dan Inovasi. Nah, sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Indrina Sinta Kusumadani, NIM 1011910016. Oke, baik, seperti biasa di sini untuk soal ujian terdapat dua kode soal ujian, yakni kode soal A dan kode soal B. Untuk kode soal A yakni itu kita memilih jawaban benar atau salah. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yakni proses evaluasi secara berkala perlu mencari peluang atau jalur berbeda yang mungkin muncul terakhir atau yang tidak diungkapkan oleh evaluasi sebelumnya. Introspeksi berkala paling sering menegaskan tujuan dan rencana perusahaan, namun bisa membuka cakrawala baru yang belum terpikirkan atau bahkan diketahui sebelumnya. Di sini saya menjawab benar. Oke, next nomor 2 yakni riset adalah upaya sistematis untuk mengurangi suatu permasalahan umum dan kemudian merumuskan berbagai solusi untuk bisa diterapkan dalam masyarakat, yakni saya menjawab benar. Yang ketiga, yakni strategi adalah pola tindakan utama yang ditempuh oleh organisasi untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan dalam tujuan fungsinya. Jadi di sini saya menjawab benar. Oke, next untuk kode soal B, yakni kita menjawab soal nomor 4, yakni sebutkan dua jenis inovasi produk dan berikan penjelasan masing-masing termasuk skopnya. Jadi di sini terdapat dua macam jenis inovasi produk, yakni ada teknologi dan model bisnis. Untuk teknologi sendiri ada produk dan layanan, teknologi proses, teknologi fasilitator. Dan untuk model bisnisnya sendiri ada proposisi nilai, rantai nilai, dan konsumen sasaran. Di sini juga terdapat jenis scope of technology, yakni ada construction of technology, technology of major industry, technology of agriculture and food production, and transportation technology, technology of the urban community, military technology, technology of air and space exploration. Oke, next untuk soal nomor 5, yakni terdapat 4 kunci penerapan inovasi teknologi. Sebutkan dan berikan penjelasan masing-masingnya. Oke, baik. Di sini terdapat 4 kunci penerapan dari inovasi teknologi sendiri. Yang pertama ada leadership atau pemimpin. Nah, leadership itu dapat tim pemimpin utama yang membantu perusahaan dan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Pimpinan memastikan adanya perilaku kooperatif antara karyawan, budaya, kolaborasi, dan inisiatif lintas fungsi melalui beberapa tindakan atau action. Yakni seperti menciptakan lingkungan yang mendukung, menciptakan mekanisme untuk inovasi, alokasi sumber daya. Dan kunci yang kedua yakni engagement atau ketertarikan, yakni bagaimana sih membuat berbagai suatu entitas dalam suatu struktur organisasi yang bergerak ke arah yang sama. Budaya merupakan suatu elemen penting dalam menentukan tingkat keterlibatan dalam suatu organisasi. Di sini terdapat problem dari engagement, yakni yang pertama inertia atau kehancuran dalam struktur organisasi, yang kedua atau fear atau ketakutan, yakni seperti kehilangan kekuasaan, rasa hormat, dan pekerjaan. Yang ketiga yakni komplasensi atau berpuas diri, yakni penghancuran dalam upaya organisasi untuk membuat perubahan yang lebih luas. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi masalah dalam engagement? Yakni dapat 3 solusi, yakni yang pertama membangun budaya berbasis pengetahuan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga mentoring karyawan. Oke, untuk kunci yang ketiga yakni extension atau keberlanjutan, yakni setelah kita memiliki dan pengetahuan yang cukup tentang kompetensi produk dan pasar, maka ide baru akan mengarah pada tindakan melalui pengembangan dan pemahaman suatu pengalaman. Pengembangan produk baru, peningkatan produk, dan masuknya pasar baru yang bergantung pada ekstensi atau action to generate dibagi menjadi 3, yakni berbagai pengetahuan dalam organisasi, memateri kompetensi, dan mencari peluang baru. Dan untuk kunci yang terakhir yakni alignment atau keselarasan, yakni keselarasan atau kecocokan antara sistem dalam suatu perusahaan karena mereka itu mendukung strategi perusahaan dan suatu kecocokan dengan lingkungan eksternal di dalam perusahaan. Yakni untuk key activity-nya, yakni ada fulfill, high reward to achievement of goal, and organizational structure. Oke, next untuk soal nomor 6, yakni evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau kita membuat analisis SWOT dari Chief Inovasi Mandiri sesuai studi kasus berikut. Yakni yang pertama adalah strength atau kekuatan, yakni yang pertama kualitas produk yang sangat tinggi, yang kedua
keunggulan desain produk yang sangat unik, yang juga memiliki pelanggan yang tetap, dan yang keempat memiliki tenaga kerja yang ahli. Oke, untuk yang kedua yakni ada weakness atau kelemahan, yakni banyak pesaing dalam perusahaan tekstil modern, keterbatasan promosi, dan terakhir memerlukan jumlah modal yang besar. Next, untuk opportunities atau peluang, yakni loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan baik dengan pelanggan, masyarakat terlibat dalam proses produksi. Dan untuk analisis SWOT yang terakhir adalah threat atau ancaman, yakni yang pertama, lingkungan persaingan yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku yang membuat strategi bisnis, produk mudah ditiru oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, ini untuk soal terakhir, yakni lakukan asesmen tingkat sofistikasi komponen teknologi dan tingkat kemajuan kapabilitas teknologi atau dengan melakukan asesmen TIO untuk CV inovasi mandiri. Nah, untuk melakukan asesmen kita ada 4 cara, yakni Teknoware, yakni proses pengecapan cetakan kekain mori, pewarnaan, dan pelepasan pencapaian. Kedua ada Human operator, desain dan pemasaran. Yang ketiga hardware, profitabilitas perusahaan, kapasitas pabrik. Dan yang terakhir ada infoware, yakni info mengenai buku dan database. Baik, sekian video penjelasan terkait UAS mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.